kasih Pak Gelar karena sudah diberikan waktu untuk mempresentasikan aplikasi Flutter dengan database MySQL. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fauzi. Aku dari S1 Informatika Angkatan 2019. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa share dulu ya Pak sebelum memulai. Iya, silakan. Bentar Pak, ada sedikit bentar. Oke, sudah terlihat ya Pak ya untuk slide saya. Oke, sudah di full screen kan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang aplikasi sederhana dengan menggunakan Flutter dan juga dengan menggunakan database MySQL. Jadi mungkin karena beberapa hal yang sudah dipresentasikan oleh teman saya yaitu Aryo, mungkin aku langsung ke bagian yang beda aja ya, yaitu cara instalasi XMPP. Oke. Jadi pertama-tama untuk menginstal XMPP, teman-teman bisa masuk ke link ini. Jadi di sini kita bisa mendownload sesuai dengan OS kita. Karena aku pakai Windows 10, otomatis juga aku mendownload sesuai dengan OS aku, yaitu OS Windows 10 gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai Windows 11 ataupun ada yang pakai Linux ataupun ada yang pakai Mac, jadi mungkin teman-teman bisa mendownload dengan versi yang berbeda ya. Seperti yang disebutkan Pak Gelar tadi, bahwa XMPP ini tadi bertujuan untuk menjalankan localhost. Sebetulnya untuk menjalankan localhost tadi ada pilihan lain yaitu ya WAMP. Tapi karena aku di sini diajarin pakai XMPP di awal di semester 3, oleh karena itulah aku sampai sekarang juga masih pakai XMPP karena apa ya istilahnya sudah nyaman lah dengan XMPP tersebut. Oke. Untuk selanjutnya pada folder exe yang kita download ini kita bisa klik untuk menginstal, kemudian kita pilih next, kemudian kita tentukan ya folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan XMPP. Tapi secara default XMPP ini bakal disimpan di C, kemudian dalam folder XAMPP seperti itu. Oke, kemudian akan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan yang terakhir, karena dia butuh akses dari firewall Windows, oleh karena itulah kita allokan untuk akses. Dan juga setelah itu akan muncul tampilan seperti di gambar ini. Kemudian langsung saja untuk memulai dari localhost ini tadi, kita start di Apache dan juga MySQL. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, selain itu kita juga perlu menginstal PHP dengan cara kita membuka environment variable, kemudian ke environment variable, kemudian kita klik pada bagian user variable, kita klik edit pada bagian path, kemudian, nah untuk di sini kita klik new, kemudian kita browse untuk menemukan di mana sih kita meletakkan folder PHP pada file XMPP tersebut. Kemudian setelah itu kita tambahkan saja, kemudian kita klik OK seperti itu. Untuk pengecekan apakah PHP kita sudah terinstall atau belum, kita bisa masuk ke CMD, kemudian mengetik PHP minv. Jadi PHP minv ini tadi berfungsi untuk mengecek versi berapakah PHP yang kita install pada device kita, seperti itu. Seperti yang dicontoh untuk PHP yang kita install yaitu PHP versi 8.0.1. Oke. Nah, selanjutnya kita juga perlu menginstal Postman. Oke. Jadi sebelum teman-teman ini
kalau lebih dalam tentang Postman, mungkin teman-teman bisa mencoba dulu untuk menginstal Postman, di mana teman-teman bisa masuk ke website resminya, yaitu www.getpostman.com/download. Jadi kemudian kita klik download, kemudian setelah download tersebut selesai, kemudian kita cari file installer yang berformat exe, kemudian kita klik untuk install Postman, kemudian pada tampilan awal untuk Postman itu tadi, teman-teman bisa masuk menggunakan akun Postman. Apabila teman-teman belum memiliki akun Postman, teman-teman bisa mendaftarkan akun teman-teman sebagai akun Postman, atau teman-teman bisa masuk ke dalam Postman ini tadi tanpa akun seperti itu. Nah, untuk step selanjutnya, untuk membangun sebuah aplikasi Flutter, teman-teman perlu melewati beberapa step. Yang pertama, membuat database dari MySQL. Nah, fungsinya apa sih database ini tadi? Database ini tadi berfungsi untuk menyimpan data. Baik itu data tersebut akan disimpan di dalam suatu tabel, dan dalam tabel tadi akan berisi beberapa kolom. Seperti mungkin kalau misalkan kita analogikan sebuah tabel, misalkan tabel ini merupakan tabel siswa. Jadi tabel siswa itu tadi akan berisi beberapa kolom seperti nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, kemudian jurusan, dan juga lainnya seperti itu. Dan yang selanjutnya, teman-teman bisa membuat API PHP. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu melakukan pengecekan API dengan Postman. Nah, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, teman-teman kan perlu menginstal Postman. Jadi Postman tadi berfungsi untuk mengecek API, apakah API tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa membuat Flutter dan mengoneksikan API tersebut dengan Flutter. Lanjut. Nah, ini teman-teman tentang pembuatan database. Sebetulnya untuk membuat database tadi, teman-teman bisa melakukan step atau bisa melakukan cara tanpa pengodingan, di mana teman-teman pada tampilan awal, yaitu teman-teman bisa membuka pada browser teman-teman, yaitu localhost/phpMyAdmin. Seperti mungkin saya bisa. Jadi teman-teman di sini bisa klik untuk klik baru, kemudian baru pada bagian ini, kemudian teman-teman bisa mengisikan nama sebuah basis data, kemudian teman-teman bisa mengklik buat untuk menciptakan suatu database. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memasukkan nama dari sebuah tabel dan juga jumlah kolom. Nah, kolom itu tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan kita membuat tabel mahasiswa, teman-teman kan mengisikan name, nama, dan juga jurusan. Nah, itu kan ada 3 kolom. Jadi teman-teman hanya pada kolom ini, teman-teman bisa menuliskan 3 ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian terakhir teman-teman bisa klik kirim seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya teman-teman bisa mengisikan dari nama kolom, seperti name, nama, umur, dan juga kelas, dan jenisnya yang dimaksud di sini yaitu jenis dari tipe data, jenis atau tipe data dari kolom tersebut, seperti name. Nah, name di sini teman-teman bisa mengisikan dengan jenis data integer, kemudian untuk nama teman-teman bisa mengisikan varchar, kemudian umur bisa mengisikan integer, dan juga kelas bisa mengisikan varchar. Nah, varchar ini tadi berfungsi untuk menyimpan string. Jadi sebetulnya dalam phpMyAdmin sendiri, teman-teman bisa untuk string teman-teman bisa menyimpan dalam jenis varchar maupun dalam jenis teks. Nah, bedanya apa? Nah, misalkan teman-teman mendefinisikan panjang atau nilai. Jika teman-teman mendefinisikan suatu nama ini dengan panjang 255 dalam bentuk varchar. Nah, ketika teman-teman hanya mengisikan 3 karakter saja, otomatis dalam database teman-teman hanya menyimpan 3 karakter saja. Akan tetapi jika teman-teman menyimpannya dalam bentuk teks dengan panjang 255 dan teman-teman hanya mengisikan 3 karakter,
Akan tetapi dalam database tetap akan disimpan dengan panjang 255 tersebut. Jadi bisa dikatakan varchar ini tadi lebih efisien dalam penyimpanan data apabila data tersebut berbentuk string. Dan yang terakhir mungkin teman-teman bisa mengatur indeks. Jadi indeks ini tadi jadi sebuah kolom ini tadi bisa dalam bentuk primary maupun unique maupun biasa ya. Nah, bedanya apa primary, unique dan juga biasa? Jadi primary ini tadi bersifat yaitu unik seperti name teman-teman. Name teman-teman tidak akan mungkin sama dengan orang lain. Karena apa? Karena bersifat unik. Nah, bersifat unik ini tadi artinya data tersebut tidak bisa sama. Kemudian teman-teman di sini juga bisa men-setting untuk _i. Nah, underscore ini adalah auto increment. Jadi ketika teman-teman menginputkan jika teman-teman lupa untuk menginputkan suatu nilai secara otomatis, nilai tersebut akan di-set oleh database dengan nilai tertentu seperti itu. Kemudian teman-teman yang terakhir bisa klik simpan. Jadi di sini secara otomatis teman-teman sudah membuat suatu database seperti itu. Suatu database dalam tabel contoh 1 yang berisikan name, berisikan kolom name, nama, umur, dan juga kelas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada backend. Jadi backend pada kali ini menggunakan PHP. Pertama, teman-teman perlu untuk menciptakan suatu API untuk mengkoneksikan dengan database. Jadi teman-teman di sini bisa pertama-tama teman-teman mengetikkan untuk tag PHP. Jadi tag PHP ini tadi berfungsi agar file tersebut mengenali jika kita menuliskan dengan bahasa PHP. Kemudian teman-teman bisa mendefinisikan database name dengan school, database server dengan lokal 127.0.0.1 ini adalah sebuah API dari localhost seperti itu. Kemudian database user dan database DB user ini tadi karena secara default untuk SMPP ini tadi menggunakan DB usernya root, secara otomatis teman-teman juga menuliskan root juga. Nah, DB pass ini tadi teman-teman bisa kosongkan karena untuk localhost dari SMPP ini tadi secara defaultnya itu tidak ada, jadi tidak memiliki database password seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menuliskan lagi PDO. Dari PDO ini tadi berfungsi agar istilahnya kita dapat terkoneksi dengan database seperti itu. Oke, untuk selanjutnya jadi list.php. Jadi list.php tadi berfungsi untuk untuk membaca suatu data. Jadi untuk membaca suatu data kita bisa menuliskan dalam list.php. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pertama-tama kita menuliskan tag untuk PHP, kemudian header application to JSON, kemudian include flutter /API /db.php. Jadi fungsi include ini sendiri untuk memanggil mengambil file db.php. Karena apa? Karena list.php tadi memerlukan koneksi dengan database. Secara otomatis kita harus memanggil db.php tadi. Kemudian di sini untuk line selanjutnya yaitu kita akan men-select ID, names, dan juga age dari tabel student seperti itu. Kemudian kita akan execute, kemudian result. Kemudian kita akan memperoleh result dari result tadi akan kita outputkan JSON underscore encode yang akan berisi result. Jadi output dari list.php ini tadi akan berbentuk JSON seperti itu. Kemudian selanjutnya create.php. Jadi create.php ini tadi berfungsi untuk menambahkan data. Nah, di sini juga kita memerlukan koneksi dengan database. Oleh karena itulah kita harus memanggil db.php dengan cara seperti ini.
Kemudian kita harus name, kita postkan, kemudian age dalam bentuk integer, kita harus memposkan age. Jadi fungsi post ini tadi untuk mendapatkan nilai dari inputan user. Seperti misalkan teman-teman di sini mendefinisikan name-nya dengan nama misalkan Fauzi, age-nya dengan 21, sehingga create.php ini tadi akan mengenali bahwa itu tadi adalah suatu inputan dari user. Kemudian di sini untuk line selanjutnya kita akan menginsertkan data pada database. Insert into student ini tadi adalah nama dari tabel, kemudian age dan name ini tadi adalah nama dari kolom yang kita inputkan, kemudian values ini tadi, values ini akan berisi name dan juga age yang akan kita masukkan pada database tersebut, seperti itu. Nah, echo underscore encode ini tadi untuk mengecek apakah result ini tadi sudah terinput seperti itu, sudah terinput dalam database seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu delete.php. Dari delete.php ini tadi akan berfungsi untuk mendelete suatu data. Jadi di sini kita perlu mengkoneksikan dengan database dengan cara seperti ini. Kemudian di sini kita akan memperoleh inputan ID dari user. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi di awal tadi, jika metode post ini tadi akan berfungsi untuk mengenali inputan dari user. Kemudian di sini kita akan di sini memerintahkan PHP untuk melakukan delete dari tabel student di mana ID tersebut sama dengan inputan dari user seperti itu. Kemudian di sini akan memunculkan JSON underscore encode, di mana JSON underscore encode ini tadi akan mengecek apakah delete tersebut sudah berhasil atau belum. Seperti itu. Dengan cara mengecek nilai dari result seperti itu. Oke, untuk selanjutnya detail.php, di mana detail.php ini tadi akan meminta koneksi dengan database dengan cara seperti ini, kemudian juga meminta inputan dari user yang berisi ID seperti itu. Jadi ID ini tadi akan berbentuk integer. Kemudian di sini kita akan meread suatu data yang berisi name dan juga age dari tabel student, di mana kita menuliskan kondisi juga di mana ID tersebut sama dengan inputan dari user seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah sudah berhasil atau belum dengan cara kita akan mengecekkan dari hasil dari result seperti itu. Oke, untuk selanjutnya update.php. Jadi update.php ini tadi akan mengupdate suatu data. Jadi di sini kita perlu mengkoneksikan dengan database seperti API sebelumnya. Kemudian di sini akan meminta beberapa inputan dari user seperti ID, name, dan juga age. Seperti itu. Kemudian di sini kemudian di line selanjutnya akan diperintahkan untuk mengupdate tabel student, di mana kita akan men-set nama tersebut sesuai dengan inputan dari user, kemudian age akan sesuai dengan inputan dari user, di mana dengan kondisi ID tersebut sama dengan inputan dari user, seperti itu. Kemudian di baris selanjutnya yaitu echo JSON underscore encode, di mana kita akan mengecek apakah kita berhasil mengeset data tersebut dengan data yang baru dengan cara echo JSON underscore encode seperti itu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan pengetesan backend dengan Postman. Jadi yang pertama kita akan mengecek koneksi dengan database dengan cara kita mengset metodenya dengan get, kemudian kita menuliskan alamat dari API tersebut. Di sini dengan cara menuliskan localhost 2.80.80. Jadi 80.80 ini tadi
merupakan port. Jadi seperti yang di awal tadi, pada proses penginstalan. Nah, di sini itu secara default kan portnya, port dari MySQL-nya akan di set 80 sesuai dengan port dari Apache. Nah, karena port 80 saya sudah digunakan, otomatis saya harus menggantikan port tersebut dengan port yang baru. Sehingga saya mengset dengan port 8080. Akan tetapi jika teman-teman mengsetnya secara default dengan port default, teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menuliskan portnya, karena secara otomatis sistem akan mengenal bahwa instalasi tersebut dilakukan di port 80 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek apakah list.php ini tadi sudah sesuai atau belum, dengan cara kita mengset dulu metodenya dengan metode get, kemudian kita menuliskan localhost, port, dan juga selanjutnya yaitu alamat dari API kita. Kemudian kita klik send, kemudian akan muncul seperti ini, di mana salah satunya yaitu ID-nya akan muncul 6, kemudian name-nya akan muncul Fauzi dengan age 21. Jadi ini menampilkan isi dari database seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini tadi agak berbeda teman-teman, di mana metode yang kita gunakan yaitu metode post, di mana metode post ini tadi berfungsi untuk kita meminta inputan dari user. Jadi kita klik dulu pada tab body, kemudian pada XWW from URL encode ini tadi kita masukkan data yang akan kita post, seperti pada contoh ini kita masukkan dengan key ID dengan value 6, kemudian akan muncul yaitu nama dan juga umur dari database, dari data yang berada dalam database, di mana data tersebut memiliki ID bernilai 6 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu create.php. Jadi create.php ini tadi metodenya kita set metode post sama seperti detail.php. Kemudian kita klik pada tab body, kemudian kita klik juga XWW from URL encode. Untuk key-nya, karena kita memerlukan key name dan juga age untuk melakukan create data, otomatis kita tuliskan juga key yaitu name dan juga age, dan juga value-nya akan berisi Aryo dan 22. Kemudian di sini akan muncul sukses .2 true. Jadi di sini menandakan bahwa data yang kita inputkan itu tadi sudah masuk ke dalam database seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu tadi delete. Jadi delete di sini kita akan mengetes apakah API delete kita sudah sesuai atau belum. Jadi metodenya kita gunakan metode post. Kemudian karena kita memerlukan inputan dari value ID, kita tuliskan saja pada key, kita tuliskan ID, kemudian value-nya kita set 10. Jadi di situ kita akan menghapuskan data di dalam database yang memiliki ID yang bernilai 10 seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya ada tulisan ID 10 sukses. Jadi di sini menandakan bahwa data yang memiliki nilai ID 10 telah sukses untuk dihapus seperti itu. Untuk selanjutnya kita mengecek update.php. Jadi update.php ini tadi memerlukan beberapa key. Yang pertama itu ID, nama, dan juga age. Jadi ID ini tadi kita set 6, di mana ID ini tadi berfungsi untuk menunjukkan di mana sih data yang akan kita update. Kemudian name-nya langsung kita ganti saja dengan nama Fauzi Yasin Wibowo, kemudian age-nya kita set 21. Kemudian untuk outputan di bawahnya ini tadi akan bertuliskan sukses
row. Jadi di sini berarti untuk data yang memiliki ID 6 sudah terupdate sesuai dengan inputan dari user. Nah, nilai output ini tadi akan bernilai JSON karena di awal kita memang sudah men-set untuk outputnya yaitu user seperti itu. Maksudnya outputnya yaitu berbentuk JSON seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita membuat front end. Jadi front end yang kita gunakan yaitu menggunakan Flutter seperti itu. Untuk yang pertama kita membuat file main Dart. Jadi file main Dart ini tadi akan memerlukan beberapa library yaitu package Flutter /material.dart, kemudian import package presentasi /model/student.dart, kemudian kita perlu juga mengimportkan screen home Dart, di mana kita perlu mengimport juga file home.dart yang berada pada folder screen, kemudian create.data, maksudnya create.dart yang berada dalam folder screen, kemudian di task.dart yang berada pada folder screen, kemudian edit.dart yang berada pada folder screen seperti itu. Nah, untuk di sini kita perlu menginisialisasi beberapa root. Jadi yang pertama kita perlu menginisialisasi yaitu initial root. Jadi initial root ini tadi adalah halaman pertama yang terbuka ketika kita mengeksekusi suatu program. Jadi kita menginisialisasi root tersebut dengan halaman home. Kemudian kita juga menginisialisasi halaman create yang akan mengakses halaman create. Kemudian halaman details juga akan menjalankan file details, kemudian edit yang akan menjalankan file edit seperti itu. Selanjutnya kita perlu membuat student.dart. Student.dart ini tadi akan berisikan model dari student. Jadi di mana kelas dari student ini tadi akan berisi integer, yang akan berisi variabel ID yang berbentuk integer, kemudian variabel name dalam bentuk string, kemudian variabel age dalam bentuk integer. Oke. Jadi di sini kita akan membutuhkan inputan dari JSON yang berisi ID, name, dan juga age seperti pada baris ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengoutputkan name dan juga age. Untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu file env.sample.dart. Jadi di sini berfungsi untuk kita dapat mengakses suatu file. Jadi di sini kita perlu mengset URL. Jadi URL di sini akan berisi IP. Jadi misalkan ketika teman-teman membuka CMD yang kemudian menuliskan IP config, jadi IP config itu tadi teman-teman bisa memilih IPv4 address. Jadi di sini akan diisikan menggunakan IPv4 address sebagai alamat dari IP, kemudian 8080 tadi merupakan port, kemudian /Flutter API ini tadi merupakan letak dari API PHP kita seperti itu. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan juga halaman Dart, maksudnya halaman home. Jadi halaman home ini tadi akan memerlukan beberapa library yang akan diimport seperti library Flutter /material.dart, kemudian library http.dart. Jadi fungsi dari library http.dart ini tadi agar kita dapat mengakses HTTP. Seperti pada env.sample.dart ini tadi kan memerlukan HTTP.
HTTP untuk mengakses file, untuk mengakses dari API itu sendiri. Oleh karena itulah pada halaman home ini tadi memerlukan import HTTP. Seperti itu. Kemudian import dan convert, kemudian di sini akan mengimportkan halaman env, maksudnya akan mengimportkan file env.sample.dart, kemudian di sini ada model student.dart seperti yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian akan mengimportkan detail.dart, kemudian akan mengimportkan juga yaitu create.dart. Jadi di sini kita mendefinisikan home, di mana home ini tadi akan mengekstenkan stateful widget. Jadi stateful widget ini tadi agar kita dapat mengakses suatu URL, kita menggunakan stateful widget seperti itu. Nah, untuk di sini kita mendefinisikan kelas home state. Jadi kelas home state ini tadi di sini akan tuliskan future. Jadi future ini tadi ketika teman-teman ingin mengakses suatu URL, biasanya teman-teman akan menuliskan future ini tadi. Future tadi akan berisi student seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman juga akan membuat suatu function, di mana function ini tadi akan mengakses HTTP, akan mengakses env URL prefix. Jadi env.url prefix ini tadi merupakan alamat link yang sudah kita definisikan pada file env.sample.dart, kemudian slash php ini tadi merupakan API yang sudah kita buat pada tahapan sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman juga akan mendapatkan return, yaitu berupa file JSON seperti itu. Selanjutnya, di sini teman-teman juga akan membuat seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan jumlah data. Jadi jumlah data yang berada di database dengan cara item count, snapshot.data.line seperti ini, agar teman-teman dapat mendapatkan informasi berapa sih data yang terdapat dalam database seperti itu. Oke, jadi ini adalah selanjutnya pada halaman home.dart. Jadi teman-teman juga akan mendefinisikan sebuah button. Jadi sebuah button ini tadi akan berisikan sebuah icon, yaitu icon add, dan juga on press ini tadi adalah suatu perintah. Ketika teman-teman mengklik tombol tersebut, maka akan mengarahkan kemana seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman juga perlu membuat halaman detail.dart. Jadi halaman detail.dart tadi seperti yang memerlukan beberapa library, salah satunya yaitu http.dart. Jadi http.dart ini tadi agar teman-teman dapat mengakses link HTTP seperti itu. Kemudian env.sample.dart ini tadi karena teman-teman memerlukan link yang sudah didefinisikan pada file env.sample.dart seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman pada halaman detail tadi teman-teman dapat melakukan beberapa perintah, beberapa fungsi seperti fungsi delete student, di mana fungsi delete student tadi akan mengakses dari API dari delete.dart seperti ini teman-teman. Jadi pada detail.dart ini tadi memungkinkan untuk teman-teman melakukan delete seperti fitur delete seperti itu. Oke, jadi di sini di halaman di bagian body ini tadi
akan memperoleh inputan akan memperoleh sebuah return yaitu ID, di mana ID ini tadi merupakan ini teman-teman alamat di manakah kita akan menghapuskan dari data tersebut seperti itu. Oke, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa mendefinisikan function yaitu config.delete. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dari config.delete ini tadi untuk mengecek apakah si user tadi benar-benar akan mendelete data tersebut. Karena dikhawatirkan jika teman-teman ini sih kayak mengoperasikan Android atau mengoperasikan apapun, kan biasanya teman-teman kan sering kepencet ya, ini untuk mencegah adanya delete secara tidak sengaja seperti itu. Jadi di sini teman-teman pada function config.delete tadi akan berisikan beberapa ini ya teman-teman, beberapa button, salah satunya button dengan icon cancel. Nah, fungsinya ini tadi untuk meng-cancel jika perintah delete itu tadi dilakukan secara tidak sengaja seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu teman-teman juga akan membuat sebuah button di mana button ini tadi benar-benar teman-teman ini tadi ingin melakukan delete. Jadi ini tadi sebagai double check aja sih. Takutnya teman-teman kepencet secara tidak sengaja seperti itu, sehingga menyebabkan data tersebut bisa hilang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa mendefinisikan seperti di samping ini, seperti yang ada di layar seperti itu. Jadi ketika teman-teman memencet icon button ini tadi untuk memencet delete, maka teman-teman tadi akan dibawa masuk ke halaman config delete. Jadi halaman config delete ini tadi berfungsi untuk double check apakah teman-teman ingin benar-benar menghapus data tersebut atau tidak seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman pada halaman data tadi juga bisa melakukan edit, karena di sini sudah didefinisikan bahwa ada sebuah button di mana button ini tadi akan memiliki icon edit, di mana ketika teman-teman mengklik button tersebut, maka secara otomatis teman-teman akan dibawa ke halaman edit. Sehingga di halaman edit tadi teman-teman bisa melakukan edit baik itu nama maupun umur dari orang tersebut seperti itu. Oke, nah yang selanjutnya teman-teman buat juga yaitu file edit.dart. Jadi pada file edit.dart ini tadi memerlukan beberapa library seperti pada yang sebelumnya, yaitu memerlukan salah satunya yaitu http.dart, library http.dart. Jadi ini tadi agar teman-teman dapat mengakses alamat berupa HTTP ya teman-teman. Kemudian di sini import env.sample.dart ini tadi berfungsi agar teman-teman bisa mengakses link yang sudah didefinisikan pada file env.sample.dart seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman perlu mendefinisikan sebuah kelas, di mana kelas ini tadi berisi kelas student ya teman-teman. Oke, jadi sini teman-teman juga akan mendefinisikan kelas yaitu edit state, di mana kelas edit state ini tadi akan berisi sebuah future. Jadi teman-teman future ini tadi biasanya teman-teman definisikan ketika teman-teman ingin mengakses sebuah link seperti itu. Kemudian di sini http.post, karena metode yang kita gunakan metode post, di mana metode post ini tadi akan mengakses link yang berada di file env.sample.dart. Kemudian /update.php, karena kita akan mengakses file update.php seperti itu. Yang dimana pada
pada file tersebut nih akan mendapatkan sebuah input ID, kemudian kita juga akan diperintahkan untuk menuliskan name dan juga age sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian void on confirm ini tadi berfungsi agar apabila teman-teman ini tadi teman-teman melakukan edit seperti itu. Kemudian await ini tadi untuk melakukan delay sambil menunggu proses edit tadi sudah diselesaikan seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman perlu juga mendefinisikan sebuah button. Button ini tadi bertuliskan confirm. Jadi confirm ini tadi ketika diklik, on press ini tadi untuk menandakan ketika teman-teman mengklik button tersebut, kemudian akan dibawa ke on confirm. Jadi on confirm ini seperti di baris paling bawah seperti itu. Dia akan melakukan edit student seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Jadi ini berfungsi untuk style ya teman-teman, untuk style atau untuk melakukan edit tampilan pada button yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, jadi di sini juga pada app form tadi berfungsi untuk agar kita mendapatkan form key. Jadi ini teman-teman ini untuk mendapatkan ID dari data yang akan kita edit, kemudian yang controller ini tadi untuk mendapatkan nama baru ketika kita melakukan edit, kemudian as controller jadi juga sama agar kita mendapatkan input dari umur yang kita inputkan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita juga perlu membuat create.dart. Jadi create.dart ini tadi berfungsi untuk kita membuat suatu data baru seperti di sini teman-teman bisa melihat memerlukan beberapa library ya teman-teman. Salah satunya itu html.dart. Kemudian env.sample.dart seperti itu, sama seperti file-file yang sebelumnya. Oke. Jadi di sini kita perlu mengakses create.php. Jadi create.php ini tadi merupakan API dari create. Jadi di mana kita dapat melakukan membuat data baru. Kemudian di sini kita perlu membuat controller untuk name dan juga age agar kita dapat melakukan input name dan juga age dalam bentuk teks. Oke, jadi on confirm ini tadi agar kita dapat mengakses dari future dari create.student seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, nah di sini ketika kita juga perlu membuat yaitu sebuah button, di mana button ini tadi untuk mengkonfirmasi apabila kita membuat data baru seperti itu teman-teman. Kemudian pada baris paling atas nih teman-teman, agar kita dapat melakukan styling pada button tersebut seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita perlu juga membuat form.dart. Jadi form.dart ini tadi akan kita gunakan untuk
apa teman-teman? Kan kita butuh form ya, butuh form untuk menginputkan data. Nah, kita perlu membuat juga di sini form.dart seperti itu. Nah, di sini di form.dart ini tadi kita juga bisa membuat suatu validasi. Seperti kita bisa memvalidasi nama, jika nama ini kurang dari 3 karakter, maksud saya berisi kurang dari 3 karakter, maka akan meretronkan pada halaman tersebut, yaitu name must be more than 2 karakter. Jadi di sini teman-teman bisa, apa istilahnya, ini bisa melakukan filter agar nama tersebut memiliki lebih dari 2 karakter seperti itu. Kemudian validate age ini tadi berfungsi untuk memvalidasi dari inputan dari age ini tadi. Jadi jangan sampai age ini tadi berisikan tanda baca seperti teman-teman bisa lihat di sini. Sehingga inputan tersebut ini hanya berisi dari integer atau hanya berisi dari huruf maksudnya angka saja seperti itu. Jadi bisa divalidasi di sini. Untuk selanjutnya text form field ini tadi agar kita dapat melakukan input untuk from nama, kemudian yang selanjutnya ini kita bisa melakukan input pada from age seperti itu, yang akan memanggil sebuah validasi seperti kalau misalkan validasi nama, validate nama seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, validate name, dan juga validate age yang akan dipanggil pada from bawahnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini teman-teman merupakan tampilan dari peletakan file ya teman-teman. Kan kita tadi sudah membuat beberapa file Dart ya, file dan bentuk Dart seperti itu. Untuk student.dart kita letakkan pada folder lib, kemudian pada folder lib ini kita menciptakan folder lagi yaitu models, di mana dalam folder models itu tadi akan berisi student.dart. Jadi di sini akan menyimpan model dari student seperti itu teman-teman. Kemudian pada screen, kemudian kita perlu mendefinisikan file create.dart, kemudian detail.dart, kemudian edit.dart, dan juga home.dart ini tadi pada folder screens yang terletak pada folder lib. Kemudian kita perlu meletakkan file from.dart dalam folder widgets, kemudian dalam tabel lib seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi teman-teman untuk beberapa tampilan dari Android. Tampilan dari Android ini tadi seperti pada halaman awal tadi akan berisi beberapa data yang terletak dalam database. Kemudian apabila kita mengklik salah satu data, misalkan kita di sini mengklik data Fauzi Hasemibowo, jadi kita akan masuk pada halaman details yang berisi name dan juga age. Kemudian apabila kita mengklik icon yang seperti pensil ini tadi, maka kita akan masuk ke halaman edit. Jadi di halaman edit ini tadi kita memungkinkan untuk mengedit nama dan juga umur. Kemudian kita klik confirm seperti itu, bisa kita klik confirm. Kemudian seperti itu teman-teman untuk tampilan dari Android-nya. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau posisi file.php-nya tadi sudah dijelaskan di mana ininya, lokasi. Oke. Bentar ya Pak ya. Untuk lokasinya saya share screen saja soalnya lupa ditaruh di PPT. Oke, bentar saya screen langsung. Oke. Jadi untuk letak dari API PHP tadi
karena saya defaultnya menaruh pada directory C, kemudian di SMPP, kemudian pada halaman pada folder htdocs, kemudian kita bisa mengakses yaitu Flutter API. Jadi di sini Pak, apa namanya, tempat di mana saya menaruh dari API PHP seperti itu. Direktori yang dipanggil di front end tadi itu ada di mana filenya? Kalau directory dari front end, Dart-nya ya Ya, Pak? Kalau iya itu di .dart-nya ya. Flutter API itu kan tadi nama foldernya ya. ya Yang Pak. itu ada di mana ininya? Filenya, .dart-nya maksudnya. Sekalian mungkin bisa di ini aja ditunjukin di Visual Studio-nya begitu supaya semuanya tahu. Oke, jadi seperti ini tampilan dari Flutter itu sendiri. Jadi saya letakkan untuk direktorinya yaitu pada direktori. Sebenarnya untuk peletakan Flutter ini sendiri nggak ada ini sih Pak, nggak ada suatu aturan yang baku ya, tidak seperti untuk API PHP. Jadi teman-teman juga bisa menaruh Flutter ini di halaman di direktori mana saja. Tapi untuk di sini saya meletakkan pada direktori pada direktori D saya, kemudian bisa teman-teman baca di sini seperti itu. Seperti itu sih Pak, buat peletakan Flutter-nya seperti itu. Bebas sih Pak untuk peletakannya. Ini maksud saya itu tadi kan ada direktori Flutter API ya, yang PHP. Ya. Nah, Flutter API.php-nya itu Flutter API terus di dalamnya ada file-file PHP. Nah, itu file PHP yang backend itu dipanggil oleh front end-nya itu di sebelah mana di sini? Oh, di sini di file env.sample.dart Pak. Sini Pak. Nah, di sini kan ya. Ya. Nah, oke. Nah, terus memanggil file create.dart terus update.dart-nya ada di mana? Di Di model sini ya? Pak. Bukan Pak, di screen Pak. Saya panggil di screen Pak. Oh, di situ ya. Iya, jadi Itu di ada sini kan slash, ada oh iya. Slash create.php ya. ya, Oh iya, kan di ada sini kan slash. env kan ada static. Oh Ini iya. IP, kemudian ini ada port, kemudian ini Flutter API. Jadi ini directory atau maksudnya buat directory apa ya? Folder dari database yang akan kita panggil seperti itu. Oke, Kemudian benar. /script.php untuk memanggil dari Flutter API dari create seperti itu. Oke, berarti yang details, edit sama home juga sama ya? Sama Pak. Di sini juga di screen juga seperti itu. Delete, kemudian edit. Isi file ini sama dengan yang ada di PowerPoint ya? Iya Pak, sama Pak. Berarti tinggal copy paste PowerPoint aja itu ya ke sini ya? Iya Pak. Ada konfigurasi lain nggak yang harus diatur? Misalnya di Gradle-nya, terus atau di apanya gitu, di JSON atau apa? Nggak ada ya? Oh, ini paling untuk ininya paling di ini sih Pak, di library HTTP. Jadi ya. teman-teman, udah Importnya terjadi ya. Pak browser saya. Jadi Oh, teman-teman ya. kalau misalkan ingin menginstal sebuah library pada
pada Flutter, mungkin teman-teman bisa search di sini apabila teman-teman mau menginstal juga library dari HTTP, teman-teman bisa mencari di internet dengan keyword yaitu pubdev, dan juga untuk selanjutnya yaitu library yang akan teman-teman cari. Seperti di sini kan saya ingin menginstal dari library HTTP, oleh karena itu pubdev spasi HTTP. Nah, teman-teman klik di sini, kemudian klik juga pada bagian paling atas. Kemudian di sini masuk ke tab installing. Jadi di tab installing ini tadi berisi beberapa contoh untuk meng-add atau mengimportkan sebuah library. Di sini teman-teman bisa lihat, bisa langsung blok saja http://, untuk versi sekian. Nah, teman-teman ketika kemudian akan teman-teman kopikan pada file yaitu pubspec.yml. Oke. Jadi teman-teman sebelum kemudian akan teman-teman masukkan pada bagian dependensi ini, kemudian akan teman-teman langsung kopikan. Karena situ sudah mengopikan, setelah teman-teman kopikan, kemudian akan teman-teman klik save. Jadi secara otomatis file tersebut akan menginstal dari library tersebut. Nah, sebelum teman-teman mengkopikan pada file pubspec.yml ini, teman-teman perlu memperhatikan SDK teman-teman yang teman-teman gunakan. SDK yang saya gunakan di sini kan 2.18.1. Nah, teman-teman juga perlu melihat pada tab version pada halaman pubdev. Jadi teman-teman di sini bisa lihat untuk versi kan tadi mau gunain versi berapa ya? Versi 0.13.5 kan, teman-teman bisa cek di sini untuk versi 13.5, minimal SDK-nya kan 2.1.14 kan ya. Teman-teman juga pastikan, karena versi saya ini di atas dari versi minimal yang diberikan. Oleh karena itu kita bisa mengkopikan untuk HTTP pada file pubspec.yml. Apabila teman-teman ternyata versinya misalkan 2.12 ya, teman-teman bisa ubah di sini untuk installingnya, teman-teman bisa mengganti untuk ininya dengan versi yang sesuai. Karena versi yang sesuai untuk versi teman-teman, jika teman-teman memiliki SDK dengan versi 2.12 ini adalah paling tinggi, yaitu 0.13.3, maka teman-teman bisa mengubah untuk bagian sini dengan versi yang sesuai dengan teman-teman. Mungkin dari saya yang harus ditambahkan sih itu saja sih, Pak. Oke. Kemudian kalau yang Postman mungkin bisa didemokan nggak untuk mengecek PHP? Nah ya itu. Mungkin bisa mengecek yang read gitu ya. Nah, atau ya sama yang create misalnya contohnya. Misalkan di halaman ini. Nah, ini kan kita bisa metode get kan ya. Metode get ini tadi hanya murni untuk mendapatkan hanya mendapatkan respon dari database saja. Jadi kita tidak melakukan suatu input untuk mendapatkan suatu data. Oh iya, database-nya bisa diperlihatkan dulu nggak, database MySQL-nya supaya teman-teman pada tahu ya. Localhost PHP admin. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu untuk mengakses database, teman-teman di browsernya, teman-teman tinggal mengetikkan localhost. Nah, ini untuk 8080 ini tadi bisa teman-teman abaikan saja ya, karena port yang saya gunakan adalah 8080. Jika teman-teman menggunakan port 80, maka tidak perlu menggunakan ini. Jadi langsung saja misalkan saya PHP admin. Gitu. Karena saya defaultnya 8080, sehingga saya harus menuliskan juga portnya dari 8080.
sini php-myadmin. Pastikan juga ketika teman-teman mengaksesnya, teman-teman juga menghitungkan dari Apache dan juga MySQL ya. Oke, kemudian teman-teman bisa masuk ke halaman school. Kemudian teman-teman bisa akses juga student. Nah, dari sini kan sudah berisikan 4 data ya. Data yaitu data dengan ID 6, 7, dan juga 8 seperti ini. Kemudian pada postman-nya teman-teman bisa klik langsung klik send ya. Send. Jadi di sini akan muncul beberapa data dalam bentuk JSON seperti itu. Kemudian untuk DB Connect sih, karena di DB Connect ini tadi di db.php karena tidak ada cek untuk koneksinya, sehingga ya outputnya kosong karena saya tidak melakukan checking di sini, checking apakah berhasil melakukan koneksi atau tidak seperti itu. Kalau misalkan detail.list, teman-teman perlu mengganti metodenya dengan metode post karena di sini kita memerlukan data dari user yaitu ID yang bernilai 6, sehingga teman-teman perlu menggantinya dengan metode post. Kemudian ID ini dengan nilai 6, kemudian langsung kita cek saja. Nah, akan muncul nama dan juga umur dengan ID 6. Seperti teman-teman bisa lihat di sini dengan ID 6, yaitu dengan nama posisi Wibowo dengan umur 21 tahun. Oke, apabila kita ganti dengan value ini dengan yang lain, misalkan dengan 7 misalkan, maka kita send, maka akan berganti, yaitu namanya berganti Fajar dengan umur 12 tahun sesuai dengan yang berada dalam database MySQL seperti itu. Nah, misalkan kita lupa ganti dengan metode post ya. Misalkan di sini kita ganti dengan get. Kemudian kita send, maka akan terjadi error seperti itu. Jadi tolong sebelum teman-teman ini melakukan eksekusi, pastikan lagi ya apakah metode tersebut merupakan metode get atau metode post seperti itu. Kalau details ini dia membaca data atau mengirimkan data, menyimpan data details ini? Jadi kalau details itu tadi, kalau misalkan di sini apa untuk jadi fungsinya di sini. Misalkan kita buka saja. Jadi di tas ini tadi berfungsi. Nah, ketika kita di sini, kemudian kita eksekusi. Jadi sebetulnya untuk di tas tadi berfungsi di sini sih Pak, ketika kita mengklik suatu list ya, list data, kemudian akan masuk ke halaman ini. Nah, di tas ini tadi berfungsi untuk menampilkan data seperti apa nama dan juga umur. Berarti dia read ya berarti ya? Ya, read Pak. Cuman kan dia memerlukan ID. Iya, memerlukan ID Pak, karena untuk mengakses dari list ini tadi perlu ID Pak. Perlu input. Iya. ID ya, perlu ID. Maka berarti kita pilih post bukan get ya? Iya, post. Arti post itu berarti kita mengirimkan nih suatu variabel dan isinya gitu ya ke. Iya, suatu variabel dan isinya Pak. Kemudian kalau read perlu ID nggak kalau read? Bukannya perlu juga kalau read? Oh, semuanya. Dia baca semua data berarti ya? Iya Pak, membaca semua data Pak. Oh, kalau read ya. Kalau update ada fungsinya nggak di sini? Update ada Pak. Sini Pak. Jadi untuk mudahnya untuk membedakan dia tuh get atau post ya Pak ya, bisa kita lihat di sini apakah dia
misalkan kita lihat di API-nya, di PHP-nya, apakah terdapat method post atau tidak. Karena di sini di list.php kan tidak terdapat kan, oleh karena itulah ketika kita ingin mengecekkan pada postman, kita tidak perlu menggantinya dengan method post, dan juga kita tidak perlu key untuk mengecek dari API tersebut. Seperti itu sih Pak. Misalkan di sini untuk details kan kita perlu, karena ada method post kan ya Pak ya. Oleh karena itulah di postman-nya kita perlu method post juga, mengganti method post juga, dan kita perlu mengisikan dari key dari ID seperti itu. Berarti update juga sama, yang update juga dia pakai post ya? Ya, update juga Pak. Kalau misalkan di sini teman-teman misalkan lupa untuk menginputkan salah satu key, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti namanya menjadi misalkan kita ganti Agus untuk umurnya 24. Untuk age-nya kan misalkan kita hapus saja di sini. Saja. Nah, maka akan muncul error seperti ini karena kita lupa untuk menaruh dari key age seperti itu. Harusnya kita perlu memasukkan age, juga umur misalkan 24. Kita input di sini. Semua kolom harus diisi data berarti ya di sini ya? Semua kolom harus diisi data. Kemudian kita cek juga dalam database apakah sudah masuk belum. Nah, terbukti ini sudah. Oke. Kalau contoh bisa didemokan nggak yang update data di sini? Update data kita contohkan misalkan sini untuk ID 6 kan bernama Fauzi Simbo dengan umur 21 tahun. Misalkan di sini kita ganti untuk umurnya ganti 24, kemudian kita ganti namanya jadi Fauzi Azim, kemudian kita extend, kemudian kita cek lagi dalam database apakah sudah berubah. Nah, namanya sudah berubah, kemudian dengan age-nya juga sudah berubah. Oke. Ini pakai post ya, update juga ya, tetap. Update harus post Pak. Dia juga sama Pak, harus post juga Pak. Di postman ini kan banyak sekali fungsinya ya. Tadi coba bisa diklik di situ, pilih. Nah itu ada get, post, put, patch, delete, copy. Nah itu fungsi dari masing-masing ini ada di mana ini? Untuk ini sih saya sih kurang lebih paham ya Pak ya untuk fungsi-fungsinya masing-masing. Tetapi untuk pembuatan API tadi cuma memerlukan get juga post saja Pak. Oh iya. Oke. Ya ini menarik yang post ini karena dia bisa mengecek, memvalidasi file PHP-nya apakah sudah benar, error atau gimana gitu ya. Ya, tidak harus kita cek dari Android-nya, tapi cukup dari sini dulu gitu untuk mengecek PHP-nya jalan atau tidak gitu. Oke. Kemudian kalau di MySQL-nya sendiri ya, di MySQL-nya di sana kan ada beberapa fitur ya di MySQL-nya, itu bisa diperlihatkan nggak database MySQL? Ya, nah di situ kan ada ekspor, ada impor ya. Artinya kan data ini kan bisa di-save ke Excel atau ke CSV gitu ya. Pakai impor ya. Impor itu kan berarti menyimpan ke file Excel. Kalau ekspor ngambil dari file CSV atau Excel ke database MySQL ini gitu ya. Iya, Pak. Iya, seperti ya bisa, Pak. Tapi di import ini tadi juga bisa kita manfaatin sih, Pak. Saya dulu pernah nyoba untuk menginputkan suatu data. Jadi misalkan kita sebelumnya punya file Excel. Jadi file Excel ini tadi bisa kita ganti formatnya menjadi CSV with comma delimited ya. Sehingga kita bisa menginputkan data melalui file Excel tersebut seperti itu. Misalkan kita di sini kita ubah dulu menjadi
CSV using load data. Kemudian di sini kita biarkan saja default. Kemudian kita tinggal di sini pilih file. Jadi kita di sini bisa mencari file dari CSV yang ingin kita inputkan datanya ke dalam database. Cuman karena saya nggak punya contoh dari filenya, saya belum bisa mencontohkan Pak kayak gitu. Mungkin ekspor dulu ya. Coba aja ekspor dulu dari tabel ini di sini, terus simpan ke file CSV gitu. Untuk ekspor disimpan ke CSV ya Pak? Ya, CSV for MS Excel gitu. Di sini CSV. Ini untuk mengekspor data. Kalau misalkan kita ingin mengeksporkan database, kita bisa juga di sini bukan pakai ini, pakainya dengan SQL. Kita buka di Notepad. Jadi di sini ini akan berisi data-data dari tabel. Jadi data-data dari tabel tadi bisa kita imporkan juga ke dalam database apabila kita ingin membuat database yang sama seperti itu. Oke, jadi mudah ya, impor ekspornya di MySQL itu tidak sesulit kalau di Firebase ya. Kemarin kan di Firebase kita sudah belajar cara mengimport dari CSV ke Firebase ya. Tapi ternyata dari Firebase ke CSV harus bayar ya. Seperti itu. Kalau di MySQL nggak perlu ya, jadi langsung gitu ya. Ya, langsung, Pak. Nah, ini kan free ya, MySQL-nya free, nggak berbayar ya. Open source, Pak. Open source ya, ya makanya populer ya, sangat terpakai gitu ya. Oke. Ya silakan dari yang ini ada pertanyaan dari teman-teman. Nah itu ada yang bertanya di chat, bisa dilihat. Oh, jadi key yang dipanggil dari Postman apakah harus primary key di PHP Matmia? Tidak. Jadi key yang dipanggil tadi sesuai dengan ini ya, Mbak ya, sesuai dengan file dari PSP-nya. Tergantung ininya, tergantung key key postnya. Seperti misalkan kita dalam create ini tadi kan memerlukan name dan juga age kan. Nah, name juga age kan yang seperti yang kita ketahui bahwa name dan age ini tadi bukan primary key ya. Sehingga untuk mengetes create-nya ini tadi perlu key name dan juga key age seperti itu. Jadi tergantung post dari PHP-nya, bukan dari data itu apakah primary key atau bukan. Kalau misalkan data tersebut primary key akan tetapi tidak diperlukan method post dalam PHP-nya, maka kita tidak perlu tidak perlu menambahkan key dari primary key tersebut. Malahan kalau misalkan kita di sini menambahkan ID ya, misalkan kita di sini menambahkan ID, kita coba aja di sini kita menambahkan ID-nya misalkan kita buat 15 misalkan kita buat 15 dengan nama Roni, misalkan dengan nama Roni, kemudian kita inputkan, kita cek, dia bisa masuk, akan tetapi karena kita menginputkan 15 ya, di sini 14, jadi istilahnya tidak dianggap lah, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menambahkan ID, karena juga PHP juga tidak mengenalnya kayak gitu, jadi nggak perlu merevisikan. Mungkin dari teman-teman mungkin
ada pertanyaan lain. Silakan yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau eh, MySQL ini bisa diakses dari tempat lain gitu ya. Jadi tidak hanya localhost saja. Misalnya kita ingin mengakses MySQL kita dari internet misalnya. Nah, itu gimana caranya? Maksudnya dari ini apa ya? Dari device lain ya, Pak ya? Iya, betul. Supaya terkoneksi ke internet begitu. Misalkan contoh test case, misalkan sebuah case di mana misalkan saya sudah membuat file SQL yang di laptop saya, Pak ya, ingin diakses juga di laptop Pak Gelar. Nah, itu tuh perlu disambungkan ke hosting. Jadi tidak bisa lewat localhost, Pak. Seperti itu. Itu berarti diubahnya di IP address di file apa tadi? Di Dart, kalau tidak salah tadi ada settingan di .dart-nya yang memanggil IP address ya. Iya, Pak, ada, Pak. Yang localhost tadi ya. Nah, itu mungkin diubah di situ ya. Ya, diubah di situ, Pak. Jadi misalkan di sini belum saya screen ya saya. Belum saya screen saya. Belum. Jadi di sini kita pertama-tama perlu mengupload pada hosting. Kemudian di file env-nya yang tadi untuk URL-nya di sini kan masih memakai IP dari internet saya ya. Di sini kita bisa ganti misalkan kita pakai apa ya? Pakainya Hoster ya. Yaga Hoster, kemudian websitenya kita namain school, kemudian kita akses ini, kemudian kita ganti dengan .com. Jadi tergantung hostingannya sih, tergantung file hostingnya, disesuaikan lagi dengan file. Ya, ya. Oke, berarti cuma di situ aja ya mengubahnya. Ya, cuma di sini aja. Ya, ya. Ya, oke, dari yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya kira mungkin cukup ya. Jadi hari ini adalah hari bukan hari terakhir ya kita belajar apps ya. Nanti mungkin ada lagi mungkin ada lagi dengan topik yang berbeda ya. Dan kemudian tidak hanya belajar apps ya, tapi juga kita belajar web ya. Jadi bagaimana membuat web dan nanti bagaimana dari web itu kita bisa membuat aplikasi database sederhana begitu ya, baik dengan Firebase ataupun dengan MySQL ya dari web. Terus kita juga nanti belajar MATLAB ya, bagaimana membuat program di MATLAB, kemudian di Python, kemudian LaTeX ya, mendokumentasikan laporan ya, bikin makalah dan seterusnya, bikin buku dengan LaTeX. Barangkali mungkin seperti itu. Jadi terima kasih atas kehadiran semuanya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rekamannya yang hari kemarin belum saya dapatkan dari Bu Rita, jadi kita tunggu nanti, termasuk yang hari ini. Nanti akan saya sampaikan ke grup jika sudah selesai. Mungkin Mas Fauzi bisa ini enggak, file PPT-nya bisa di-share via chat itu di sini. Sekalian GitHub-nya sekalian ya, biar teman-teman mungkin bisa jadi referensi buat belajar teman-teman. Nah, ya silakan kalau ada GitHub-nya di-push aja. Jadi nanti silakan semuanya bisa download langsung source code-nya dan bisa mencoba gitu ya. Nah, itu di chat ya. Silakan mungkin di chat bisa di-upload PPT-nya dan direktori GitHub-nya. Jadi GitHub ini perlu diketahui sama rekan-rekan, dia
semacam Google Drive-nya khusus untuk source ya, untuk khusus untuk program-program ya, skrip-skrip yang project-project yang kita buat ya, project yang berbasiskan source code ya atau script. Mau apapun itu ya, mau pakai MATLAB, Python, Android ya, Java, C++, semua hal yang sifatnya programming, bahasa apapun bisa kita share dan kita bisa edit bersama, nanti diupdate lagi, dari sana diupdate, dari sini diupdate, misalnya disatuin. Itu di GitHub. Jadi GitHub itu kayak Google Drive-nya. Jadi kayak Google Drive itu juga kan ada PowerPoint, bisa bersama-sama ngedit, Word juga bisa bersama-sama ngedit di situ oleh banyak orang, diedit dalam satu file gitu ya. Excel juga sama gitu ya, ada Google Spreadsheet ya. Nah, ini codingan juga sama. Di codingan kita buat pemrograman dan seterusnya, skripnya misalnya kita bikin barengan satu grup. Nah, itu cara nge-share-nya dan kemudian kita bisa edit bareng-barengnya itu menggunakan GitHub. Jadi ketika dia upload file, dia tinggal push gitu ya. Kalau mau dia download, tinggal pull. Nah, seperti itu. Nah, itu Mas Fauzi sudah share PPT-nya sama GitHub-nya. Silakan di copy paste oleh masing-masing dan di paste di komputer masing-masing agar bisa di download begitu ya. Nah, itu ada back-end-nya juga. Nah, silakan bisa dicoba-coba juga ya back-end untuk apa Flutter-nya. Back-end PHP maksudnya ya. Ya, iya Pak, backend PHP Pak. PHP. Mungkin nanti ya sekalian bisa saya share ke chat Bapak ya, biar Oh iya. mungkin teman-teman yang lupa ngekopas dari Zoom mungkin bisa minta ke Bapak saja gitu. Iya iya, oke. Oke, nggak apa-apa. Eh, yang paling akhir ini SQL berarti ya? Iya Pak, SQL buat database. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa nge-import ke apa namanya, ke PHP Maat teman-teman gitu. Jadi bisa langsung import saja gitu. Praktis lah. Oke, sudah saya kopas ya. Nanti kalau ada yang lupa, nanti saya yang share ke grupnya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya kegiatan kita malam ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih ke Mas Fauzi yang sudah menyampaikan tutorialnya ya, Flutter, PHP, MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan saya berharap bahwa peserta di sini semua bisa mencobanya juga, tidak hanya melihat dan mendengar begitu ya, sampai bisa nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gelar. Ya, sama-sama ya. Duluan ya Pak ya. Ya silakan. Saya izin menutup ya.